Pencemaran udara. Sahabat pintar, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, baik kegiatan rumah tangga seperti pembakaran sampah, kegiatan industri berupa asap dari cerobong pabrik, maupun kegiatan pertanian, misal penyemprotan insektisida. Kebakaran hutan juga merupakan bentuk lain polusi udara. Asap rokok dan asap dari kendaraan bermotor juga merupakan sumber pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini tidak berbau dan tidak berwarna, serta bersifat racun. Gas ini berasal dari pembakaran tidak sempurna pada kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. Karbon monoksida juga dihasilkan dari pembakaran sampah dan dari industri, terutama industri baja dan besi. Sedangkan gas karbon dioksida sebenarnya adalah komponen normal udara, tetapi bila terjadi gangguan pada daur karbon, maka konsentrasi karbon dioksida akan meningkat. Peningkatan kadar karbon dioksida disebabkan oleh pembakaran kayu, batu bara, gas alam di dalam hutan. Akibat peningkatan kadar karbon dioksida adalah terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu kondisi suhu bumi yang terus meningkat akibat pemantulan kembali oleh lapisan gas rumah kaca. Salah satunya adalah karbon dioksida di atmosfer. Pencemaran tanah. Sahabat pintar, pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan untuk keperluan fisik manusia. Tanah yang tidak dapat digunakan, misalnya tidak dapat ditanami tumbuhan, tandus, dan kurang mengandung air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah plastik yang sukar hancur, botol-botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng merupakan penyebab pencemaran tanah. Sampah-sampah tersebut tidak dapat diuraikan oleh bakteri atau mikroba tanah. Karena bersifat racun, limbah-limbah tersebut juga bisa menyebabkan kematian organisme tanah. Selain limbah rumah tangga, limbah pertanian seperti sisa penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Limbah-limbah tersebut sukar terurai dan dapat bertahan lama di dalam tanah, sehingga residu atau sisa limbah tersebut dapat membahayakan kehidupan organisme tanah. Pencemaran air. Sahabat pintar, air mempunyai berbagai fungsi dan juga merupakan habitat hewan dan tumbuhan tertentu. Oleh manusia, air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan untuk mengairi daerah persawahan. Air yang jernih dan tidak tercemar mempunyai 3 kriteria, yaitu secara fisis, kemis, dan biologis. Kriteria secara fisis yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak ada endapan, dan tidak keruh. Kriteria secara kemis yaitu tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. Kriteria secara biologis yaitu tidak mengandung mikroba yang bersifat patogen. Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka air dikatakan tercemar atau terkena polusi. Sumber-sumber pencemaran air dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan minyak lepas pantai, kebocoran kapal tanker pengangkut minyak, atau sampah-sampah organik. Limbah-limbah tersebut masuk ke lingkungan air dan mengganggu keseimbangan dinamisnya.